Terjadi mujizat karena pasrah. Janet Mao, seorang agen penjual jaminan sosial di Amerika, selalu berpasrah setelah berjuang door to door dari rumah ke rumah dan dari kantor ke kantor untuk menawarkan produknya kepada orang-orang. Maka Janet Mao menjadi seorang yang makmur. Powers, seorang guru sebuah sekolah yang mengidap penyakit yang menyerang organ hatinya. Powers telah berobat ke sana kemari tanpa hasil. Lalu ia berpasrah menerima keadaan itu. Maka ia disembuhkan sekejap secara ajaib dalam suatu tidur malam. Harold Sherman, seorang ahli metafisika kelas dunia, menderita penyakit langka yang dinamakan mycosis. Penyakit ini hampir membuatnya mati. Semua upaya medis terbaik telah dilakukan. Akhirnya ia berpasrah. Lalu secara ajaib ia bertemu dengan orang yang memberinya resep yang aneh. Dengan resep yang aneh itu, Harold Sherman ke apotek, ia sembuh dari mikosisnya yang sangat berbahaya itu. Dr. Norman Vincent Peale. Di masa mudanya, ia adalah seorang penulis inspirasi di sebuah koran lokal. Di suatu petang menjelang deadline penyerahan tulisan ke redaksi koran tersebut, rupanya ia tidak berhasil menemukan ide apapun untuk dituliskan. Semakin ia berusaha keras berpikir, justru pikirannya semakin mampet. Kertas di mesin ketik tetap kosong. Akhirnya Norman Peale pasrah menyerah. Ia merasa bodoh bila harus dipecat dari pekerjaannya sebagai penulis karena gagal mengirimkan kewajibannya di sore hari itu. Ia lalu pergi ke hutan mencari penghiburan. Di hutan, ia tercebur ke dalam sungai yang mengalir cukup deras. Dia berjuang untuk bisa ke tepi dan akhirnya berhasil dengan badan yang basah kuyup. Dan pada saat itulah, ide-ide cemerlang justru muncul dengan sangat segarnya. Maka ia buru-buru pulang dengan kondisi yang basah kuyup. Sampai di rumah membersihkan badan, menghangatkan badan, dan secepat kilat dia menuliskan semua ide itu dengan mesin ketiknya. Sore itu, Norman berhasil selamat dari ancaman kehilangan mata pencahariannya karena ia berhasil mengirimkan sebuah tulisan, bahkan salah satu tulisan terbaiknya. Kisah tentang saya sendiri. Di masa remaja saya pernah kehilangan KTP. Sementara pada waktu itu saya terdesak dan memerlukan KTP itu untuk mendaftar kuliah S1 saya di UGM Yogyakarta. Saya telah mencari dari siang hingga larut malam, bahkan hingga dini hari, sampai mata saya rabun karena kelelahan, namun KTP tidak berhasil ditemukan. Akhirnya dalam kelelahan batin dan fisik saya pasrah menyerah, lalu tertidur begitu saja. Lalu entah bagaimana logikanya, menjelang subuh saya terbangun karena ada suara aneh yang begitu keras mengisi batok kepala saya. Suara itu memberitahu dengan sangat terang benderang di mana KTP saya itu berada, yaitu di tumpukan barang rusak yang berada di gudang belakang rumah. Saya langsung terbangun dengan tenaga 1000 watt mengikuti petunjuk aneh itu, dan benarlah KTP saya berhasil ditemukan dengan mantap sesuai dengan petunjuk tersebut. Seorang pemuda Manado bernama Jeffrey Mewengkang. Saya kenal baik dengan anak ini di kantor. 7 tahun silam ia adalah seorang jomblo yang naksir berat kepada seorang gadis Tionghoa yang kebetulan kawan saya juga. Kita sebut saja namanya Ling Ling. Jeffrey selalu berusaha menarik perhatian Ling Ling dengan segala cara, baik cara halus sampai cara yang lebay. Tentu saja tujuannya untuk mendapatkan hatinya Ling Ling. Namun semua upaya itu tidak membuat Ling Ling jatuh hati. Yang terjadi justru Ling Ling muak dengan pola tingkah Jeffrey. Ling Ling mencoba menghindari Jeffrey. Jeffrey lama-lama kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana. Hingga pada suatu titik ia merasa patah hati. Jeffrey pasrah menyerah. Lalu ia menarik dirinya mundur dari medan perjuangannya. Ia tak mengharapkan Ling Ling lagi. Dia berusaha untuk melupakan Ling Ling. Ia masa bodoh dengan Ling Ling. Ia tidak mencari Ling Ling lagi. Ya, saudara-saudaraku, itu adalah peristiwa 7 tahun yang lalu, yaitu tepatnya tahun 2011. Tetapi pada hari ini, tahukah Anda,
Ling Ling dan Jeffrey adalah pasangan suami istri yang bahagia, dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan pintar. Berikutnya tentang Novia. Novia adalah seorang single parent setengah baya yang terpepet hutang hampir jatuh tempo. Nilai hutangnya adalah 5 juta rupiah. Sementara uang sudah habis-habisan untuk membiayai hidupnya dan kedua anaknya yang masih kecil. Mau kemana lagi ia mencari? Semua sahabat dan kenalan tidak bisa membantunya lagi. Akhirnya, di pagi hari pada hari pelunasan yang menegangkan itu, ia berdoa sederhana. Ya Tuhan, aku tidak tahu lagi harus bagaimana untuk membayar hutangku. Hari ini adalah hari pelunasan itu. Tolonglah aku Tuhan. Setelah berdoa sederhana itu, lalu ia melupakan semuanya, seolah-olah tidak terjadi masalah apa-apa. Ia bahkan justru bernyanyi-nyanyi, seraya menyibukkan diri dengan membersihkan kebun cabai kecil di belakang rumahnya. Beberapa jam kemudian, pintu depan rumahnya diketok seseorang. Rupanya sepupu Novia yang lama tak bertemu datang berkunjung kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Mereka berdua gembira. Mereka bercerita, makan bersama seadanya. Setelah lama bercanda, sepupunya lalu berkata, dan perkataan ini sungguh tidak terduga oleh Novia. Aku mau kasih uang 7 juta buat kamu. Ya, sebagai hadiah lah, karena lama aku tidak mengunjungimu. Novia terbelalak, dan ia mengakhiri hari itu dengan rasa syukur yang mendalam, sekaligus rasa heran yang tidak habis-habisnya. Hutangnya terlunasi hari itu dengan cara yang ajaib. Saudaraku, masih banyak lagi kisah mujizat tentang hati yang berpasrah, mujizat yang besar maupun yang kecil. Bacalah kisah-kisah orang hebat seperti Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, Ibu Teresa dari Kalkuta, Albert Einstein, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang mengubah dunia karena salah satu kualitas pribadinya, yaitu sebagai orang yang berpasrah. Saudaraku, itulah keajaiban pasrah. Pasrah sejatinya menghubungkan manusia dengan kekuatan tertinggi, yakni Tuhan sendiri. Pasrah berarti memberitahu Tuhan bahwa kita tidak sanggup lagi. Pasrah berarti memberitahu Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Jadi, bila kau sedang sakit, pasrah akan menyembuhkan penyakitmu. Bila kau sedang melewati masa-masa sulit, pasrah akan memberikan kekuatan dan harapan untuk terus maju. Bila kau sedang sedih, pasrah akan memberikan kelegaan batin. Bila kau terjepit masalah ekonomi, pasrah akan mengalirkan berlimpah kemakmuran. Bila kau kecewa dengan pekerjaan, pasrah akan membuka pintu-pintu promosi dan kesempatan baru. Bila kau kesepian, pasrah akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat untuk menjadi sahabatmu. Bila kau dalam ketakutan, pasrah akan memberikan rasa keyakinan dan percaya diri. Bila kau kehabisan ide menulis buku, pasrah akan memberikan curahan ide yang tak terbendung. Dan sebaliknya, bila kau tidak mau berpasrah, yang miskin akan menjadi semakin miskin, yang sakit akan semakin sakit, yang stres akan semakin stres, yang terbelakang akan semakin terbelakang, yang muda akan semakin cepat tua, dan yang tua akan semakin cepat menjadi renta. Yang mestinya gembira justru akan sering berduka. Jadi pilihlah hidup dengan pasrah berserah. Biarkan mujizat terjadi, maka hidup ini setiap saat menjadi sebuah tempat kegembiraan. Biarkanlah kerajaan Tuhan yang penuh sukacita hadir ke bumi, hadir ke hati Anda. Setiap hari adalah keceriaan bagi kamu yang berpasrah. Jadi pasrahkan hidupmu kepada Tuhan.